Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Waalaikumsalam. sore, malam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 2 Semarang, PPG Unimus Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kurikulum dengan judul mengoptimalkan pembelajaran dengan tujuan yang jelas berdasarkan podcast yang telah kami laksanakan bersama dengan Ibu Umi Maftuhah SPD selaku guru bahasa Inggris SMA 2 Semarang. Namun sebelum saya dan teman-teman memulai presentasi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Elmira Nursyawmi, selaku moderator. Lalu ada rekan saya, Gesi Pranalismala. Ada rekan saya, Risa, Ainur Rohmah, Nadia Restu Tela Umbanua, Bagas Kororido Nugroho, dan yang terakhir ada Sinta Rizkiana. Baik, kita akan memulai dari yang pertama. Silahkan. Bisa Oke, next. terima kasih. Moderator, saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu memahami pentingnya perancangan pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan yang jelas. Lalu mengembangkan keterampilan menulis deskripsi secara efektif, misalnya mendeskripsikan objek seperti bangunan dan semacamnya. Lalu mengapa tujuan ini menjadi penting? Jadi tujuan ini penting agar peserta didik memiliki keterampilan yang dapat diukur dan diterapkan di dunia nyata. Baik, sekian. Selanjutnya adalah untuk rekan saya, Risa. Maaf, selanjutnya siapa? Ya betul. Eh, Hmm, Sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara saya bergema. Iya, Kak. Iya, ini agak echo. Oke. Apakah sudah aman? Aman. Nyaman, Kak. Bisa Oke. dilanjutkan lagi. Kemudian pada bagian mengunggah minat peserta didik berdasarkan pengalaman Ibu Umi Maftuha yang sudah mengajar lebih dari 22 tahun. Sebagai daya tarik untuk menarik minat peserta didik, beliau sering menceritakan pengalaman nyata dalam pendidikan untuk menarik perhatian peserta didik. Mengapa hal ini penting? Karena untuk membantu peserta didik merasa terhubung dengan materi dan lebih tertarik pada pembelajaran yang mereka laksanakan. Seperti contohnya kemarin Bu Umi memakai ini topik-topik yang relevan bagi peserta didik juga sih, seperti best friend dan inner beauty dan berbagai macam. Jomblo. Silakan dilanjutkan rekan saya yang berikutnya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya adalah jelajahi, persiapkan, dan alami. Ini adalah pendekatan terpadu dalam pengajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah explore atau jelajahi. Itu berarti mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Itu membutuhkan strategi yang beragam untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik. Bisa menggunakan pendekatan yang komunikatif atau mungkin task-based learning berbasis tugas nyata sehingga peserta didik bisa contohnya menulis surat atau membuat presentasi dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah equip atau persiapkan. Guru dapat melengkapi peserta didik dengan strategi yang mendukung pembelajaran seperti perencanaan yang diferensiasi atau pembelajaran berbasis konteks atau evaluasi yang formatif. Lalu yang terakhir ada experience alami, pengalaman. Itu bisa melalui penilaian yang bermacam-macam seperti formatif, sumatif,
atau penggunaan rubrik penilaian yang jelas. Dan terakhir adalah refleksi. Baik, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Action. Untuk materi yang selanjutnya, yakni pikirkan kembali, tinjau kembali, dan revisi. Pada bagian pikirkan kembali, guru mengajak peserta didik untuk berpikir ulang tentang pendekatan yang mereka terhadap pendidikan. Untuk pada bagian tinjau kembali, evaluasi pengajaran berdasarkan umpan balik yang diterima dari peserta didik dilakukan untuk memberikan sebuah insight baru terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan untuk revisi, pentingnya revisi dalam materi dan metode pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Untuk materi yang selanjutnya, Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah tampilkan dan evaluasi. Di sini penting sekali ya untuk mengevaluasi pembelajaran di akhir. Di sini tampilkan di sini berarti peserta didik diminta untuk menunjukkan keterampilan yang dipelajari. Jika mungkin materinya deskriptif berarti menulis deskripsi. Jika materinya prosedur teks mungkin bisa membuat video, poster ataupun teks prosedur itu sendiri. Di sini yang diminta adalah produk atau hasil dari pembelajarannya. Kemudian evaluasi, yaitu menggunakan umpan balik dari guru dan penilaian untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik atau belum. Apakah para peserta didiknya sudah mencapai nilai KKM dengan baik, semuanya dapat mengerjakan pembelajarannya dengan tuntas atau belum. Oke, itu saja dari saya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian pembelajaran untuk peserta didik. Silakan. Oke, penyesuaian pembelajaran untuk peserta didik. Penyesuaian pembelajaran. Pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap peserta didik. Pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik adalah langkah yang penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif bagi peserta didik. Setiap individu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pembelajaran perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan cara mereka menyerap informasi. Kemudian, fokus pada pembelajaran peserta didik. Membantu peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan pendekatan yang relevan dan aplikatif. Nah, fokus pada pembelajaran ini membantu mereka menjadi lebih aktif dalam proses belajar dengan pendekatan yang relevan dan aplikatif yang akan memudahkan mereka untuk menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengorganisasi pembelajaran. Pengorganisasian materi adalah kunci untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Jadi, yang pertama ada menyusun informasi secara sistematis dan terstruktur. Jadi kita harus bisa merencanakan materi dengan seperti mengidentifikasi tujuan pembelajaran, pembagian topik, atau penyusunan kerangka materi. Lalu yang kedua, menampilkan langkah-langkah pengajaran mulai dari perkenalan hingga implementasi. Jadi yang pertama bisa introduction, perkenalan adalah bisa tujuan pembelajaran, lalu pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan lain-lain. Lalu ada eksplorasi materi dan juga diskusi kolaborasi. Lalu yang terakhir, implementasi, bisa memberikan soal-soal yang kompleks atau sesuai dengan konteks pembelajaran. Baik, seperti itu dari saya. Baik, hadirin semuanya, berikut kesimpulan dari penjelasan dan pemaparan materi oleh narasumber, yaitu teman-teman saya sekalian. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah yang pertama, dari podcast yang telah kami laksanakan bersama Ibu Umi Waktuha, terdapat beliau mengajarkan pembelajaran dengan tujuan yang
jelas, yang mana sangat penting untuk mengembangkan keterampilan serta karakter dari siswa. Jadi tidak hanya siswa paham teori saja, tapi beliau lebih mengedepankan pada aspek skill yang relevan dan akan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari oleh siswa. Lalu penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku, juga pendekatan kreatif dalam pengajaran yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tidak hanya serta-merta keinginan guru saja, yakni melakukan pembelajaran yang merdeka misalnya, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ada. Karena hal ini akan membuat pembelajaran lebih selaras dan juga lebih terstruktur dan juga akan lebih mudah untuk menilai serta mengevaluasi kekurangan-kekurangan apa yang terjadi dan apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami PPL SMA 2 Semarang. Terima kasih atas perhatian hadirin semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.